Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, syukur kami naikkan kepadamu pada pagi hari ini Tuhan. Kami bisa bangun pagi dengan kesehatan kekuatan yang baru Tuhan Yesus. Bahkan Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah pengharapan kami di masa-masa kesesakan. Kami hanya datang kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bentar kami mau merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu semakin bertumbuh dalam kehidupan kami, berakar dan berbuah, sehingga kehidupan kami boleh menjadi saluran berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini bacaan kita terambil di dalam Injil Lukas. Injil Lukas 17 ayat 11 sampai ke 19. Injil Lukas 17 11 sampai 19. Saya akan membaca ayat 15 sampai 16 demikian. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Puji Tuhan. Bacaan pada pagi hari ini saya akan memberikan tema yaitu tahu diri. Puji Tuhan. Kalau kita melihat sekeliling kita, ada dua macam orang atau dua macam manusia. Ada orang yang tahu diri, ada juga orang yang tidak tahu diri. Ada orang yang sudah ditolong tetapi dia tidak ingat akan pertolongan orang lain. Tetapi ada orang yang ditolong lalu dia berterima kasih. Dia tidak pernah melupakan kebaikan dan pertolongan orang itu. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita tahu bahwa Injil Lukas 17 ayat 11 sampai ke 19 berbicara tentang ke-10 orang kusta. Orang kusta ada dua macam penyakit kusta, kusta basah dan kusta kering. Kalau kusta basah yang menimpa seseorang, tubuhnya akan menjadi bengkak. Menjadi bengkak dari seluruh tubuh, dari kepala sampai kaki, seperti monster kesannya. Tetapi kalau kusta yang kering, tidak kelihatan, tetapi sedikit demi sedikit tulang-tulang dari kaki, dari jari jemari pelan-pelan akan rontok, pelan-pelan akan berjatuhan, dan sampai pada saatnya tangannya menjadi buntung, ya. Karena saya pernah melihat dan saya pernah akrab tidak, tetapi pernah berkenal begitu ya, baik yang basah maupun yang kering. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam bacaan pada pagi hari ini kita semua tahu bagaimana ke-10 orang ini yang sudah ditolong oleh Tuhan Yesus. Di dalam ayat yang ke-11 demikian, dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Lalu ayat yang ke-13 dan berteriak orang yang sakit kusta, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Apa yang Tuhan Yesus katakan setelah disembuhkan? Pergilah. Mereka pergi. Mereka memperlihatkan kesembuhan itu kepada para imam. Tetapi seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali ia memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu dia tersungkur di depan kaki Yesus mengucap syukur kepadanya. Nah, orang ini adalah orang Samaria. Orang Samaria dan orang Yahudi tidak terjadi hubungan yang baik, karena orang Yahudi menganggap orang Samaria itu adalah orang kafir, orang yang tidak bertuhan, ya, alergi untuk akrab bertegur sapa dengan orang Samaria. Tetapi di sini kita melihat orang yang dikucilkan, orang yang tidak dianggap oleh orang-orang Yahudi ataupun oleh para imam-imam pada waktu itu, dia bisa berterima kasih dengan apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan terhadap dirinya, yaitu Tuhan sudah sembuhkan. Tetapi
Tuhan Yesus bertanya, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di mana yang 9 orang itu? Karena Tuhan berpikir, bukankah tadi sudah 10 orang yang aku sembuhkan, kenapa ini cuma 1 yang datang mengucap syukur kepadaku? Yang 9 kemana? Ya. Bisa jadi yang 9 ini loh, kok sembuhnya cuma begini, kok nggak seperti yang aku harapkan, ya? Atau plus seperti yang diharapkan itu tidak dia terima dari Tuhan Yesus, sehingga pada saat dia mengalami kesembuhan, ya sudah, waktu Tuhan Yesus bilang perlihatlah kepada imam, ya sudah, dia langsung pergi memperlihatkan bahwa dia sudah tahir, diperlihatkan hal itu kepada para imam-imam. Tetapi untuk orang Samaria ini, dia tahu dia sudah mendapat kesembuhan, dia berterima kasih. Dan bukan itu saja, ternyata ada bonus yang Tuhan berikan dalam diri orang Samaria itu. Bonus apa itu? Yaitu, lalu ia berkata kepada orang itu, ia adalah Tuhan Yesus, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ada bonus tersendiri. Setelah dia mengalami kesembuhan, dia adalah orang yang tahu berterima kasih. Dia dapat bonus, yaitu apa? Keselamatan. Yang 9 tadi Alkitab tidak mencatat dengan mengatakan berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dia cuma hanya menerima kesembuhan, tidak menerima keselamatan. Tetapi orang Samaria ini, dia menerima kesembuhan dan plus yang sangat besar, yaitu dia menerima keselamatan, anugerah dia terima dari Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bacaan kita pada pagi hari ini, mungkin kita pernah melihat sekeliling kita. Ada orang yang sudah menerima kesembuhan dari Tuhan, tetapi kondisinya tetap dalam kondisi yang begitu. Ada orang yang bersungut-sungut lalu mengatakan, perekonomianku belum pulih, sehat, perekonomianku belum pulih, usahaku belum pulih. Ada bermacam-macam tipe manusia di dunia ini, tetapi biarlah kita, saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian adalah tipe orang yang tahu berterima kasih. Tuhan sudah selamatkan kita, Tuhan sudah angkat kita dari lembah kekelaman menuju kehidupan yang kekal. Tuhan sudah angkat kita menjadi anak-anaknya. Suatu penghormatan, penghargaan yang sangat tinggi diberikan kepada kita oleh Tuhan. Anugerahnya, kasih setianya, rahmatnya selalu dicurahkan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukan cuma disembuhkan secara badania, tetapi yang terlebih lagi, Tuhan sudah menyembuhkan luka hati kita yang ada di dalam diri kita. Luka-luka yang orang lain tidak pernah tahu, orang lain tidak pernah rasakan, tetapi Tuhan sembuhkan dengan sukacita, dan kita menjadi orang-orang yang berpengharapan. Puji Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Biarlah kita seperti orang Samaria ini. Kita orang yang tahu berterima kasih kepada Tuhan dengan apa yang bisa kita lakukan, kita kerjakan. Kita bilang terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk rahmatmu. Terima kasih aku hari ini bisa hidup. Terima kasih aku hari ini bisa makan. Terima kasih aku hari ini bisa menghirup udara segar. Karena terlebih Tuhan sudah selamatkan jiwa kita. Tuhan sudah berikan kita menjadi ahli waris kerajaan surga. Itu sangat beruntung dalam kehidupan kita. Itulah yang menjadikan hidup kita menjadi berarti pada saat kita bisa memanggil Tuhan, ya Abba, ya Bapa, inilah aku anakmu. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah pada pagi hari ini kita belajar bersama-sama untuk menjadi orang yang tahu diri kepada Tuhan dengan apa yang bisa kita kerjakan dan lakukan, sehingga hidup kita menjadi berarti. Puji Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami selalu bersyukur kepadamu. Pada saat kami mengenal Engkau, Engkau angkat kami Tuhan menjadi anak-Mu.
Kau angkat kami Tuhan menjadi ahli waris kerajaan-Mu. Kau selamatkan jiwa kami Tuhan. Kau sembuhkan segala sakit penyakit dalam diri kami Tuhan. Kau ganti dengan sukacita-Mu. Dan pada pagi hari ini kami berterima kasih sungguh kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih, Engkau selalu pulihkan kehidupan kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan hidup kami untuk diperbarui hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Biarlah kita setiap hari menjadi pribadi-pribadi yang bisa berterima kasih kepada Tuhan, kepada siapapun juga yang kita jumpai, yang sudah menolong kita, yang sudah memberikan sesuatu kepada kita. Tidak harus finansial, tetapi doanya, senyumnya, sapaannya, perhatiannya, itu bentuk yang kita perlukan sebagai penyemangat dalam diri kita. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya, amin. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidup.